Miss Pris. Saya Tantiana kelas 10-3 absen 24. Saya Francine dari 10-3 absen 9. Saya Elena dari 10-3 absen 8. Saya Renhat absen 20 dari 10-3. Saya Kristo absen 4. Saya Ed absen 7. Kami dari kelompok Turbin Angin. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi dan lautan yang terjadi secara bertahap dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan lepasnya gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi saat gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida menyerap radiasi inframerah yang terpancar di permukaan bumi dan juga atmosfer. Gas-gas rumah kaca yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain, yang pertama karbon dioksida. Karbon dioksida disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, dan juga deforestasi. Yang kedua, gas metana. Gas metana dihasilkan dari pertanian, pembusukan bahan organik, dan juga produksi gas alam. Dan yang ketiga ada nitrogen oksida. Nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, dan juga pertanian. Gas-gas tersebut memancarkan radiasi inframerah yang berbeda-beda. Tetapi jelasnya, semua gas-gas tersebut mempercepat proses terjadinya pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Ya, awas jatuh. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun tidak langsung dan semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber energi terbagi menjadi dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dan diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Contohnya adalah energi surya, energi air, energi angin, energi biomasa, dan juga energi panas bumi. Sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui secara alami dan akan habis dalam waktu yang dekat. Contohnya bahan bakar fosil dan juga energi nuklir. Sumber energi sangat amat penting untuk kehidupan manusia. Penggunaan sumber energi yang efisien dapat memastikan ketersediaan sumber energi di generasi masa depan. Nah, jadi ada radiasi matahari yang pertama. Jadi maksud dari radiasi matahari itu tuh sinar matahari itu memantulkan panasnya, lalu dia itu diserap oleh permukaan bumi. Yang kedua ada pancaran panas. Jadi yang ini tuh permukaan bumi itu memantulkan kembali pancaran panasnya dalam bentuk radiasi inframerah. Lalu yang terakhir tuh ada keseimbangan energi. Jadi si efek rumah kacanya ini tuh dia tuh kan menyeimbangkan panas yang masuk ke dalam bumi dan panas yang memantul ke luar angkasa kembali. Jadi si gas-gas efek rumah kaca itu dia tuh efektif untuk menyerap radiasi inframerahnya dan dia itu bisa membuat panas di suhu bumi itu seimbang. Oke, Bo, jadi ini adalah proses perubahan energi ya, dimana ketika kincir ini bergerak oleh angin, dia akan menghasilkan listrik dari generatornya sehingga saat ini kita sambungkan dengan lampu, dia akan menyalakan lampu tersebut ya, Bu. Nih, bentar. Ayo Top, kencengan dikit Top. Nah, ini nih. Sudah ada merah-merahnya, ini tuh tandanya sudah menyalurkan energinya. Oke, jadi seperti itu ya, Bu, singkatnya ya untuk cara kerja dari project yang kita buat, yaitu turbin angin. Dampak pemanasan global dan faktor pendukungnya. Yang pertama ada kenaikan perubahan temperatur yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Yang kedua adalah naiknya permukaan air laut. Faktanya lapisan es di Greenland dan Antartika terus mencair akibat peningkatan suhu global. Studi dari NASA menunjukkan bahwa Greenland kehilangan rata-rata 279 miliar ton es per tahun, sedangkan Antartika kehilangan sekitar 148 miliar ton es per tahun. Dampak energi tak terbarukan ada dua, yaitu perubahan iklim dan pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan itu penyebabnya karena penggunaan energi tak terbarukan seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Perubahan iklim itu penggunaan bahan bakar fosil yang melepaskan gas efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, ada manfaat energi terbarukan adalah ramah lingkungan dan biaya yang rendah. Biaya yang rendah karena untuk efek jangka panjangnya itu tidak terlalu mahal biayanya. Dan untuk ramah lingkungan itu seperti angin, air, atau hidro, dan surya. Jadi tidak mencemarkan lingkungan. Tantangannya ada biaya yang cukup tinggi karena pada awalnya infrastrukturnya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan yang kedua adalah ketidakmerataan ketersediaan. Karena seperti matahari dan angin tidak di seluruh wilayah merata. Oke, lalu cara lain dalam mengurangi pemanasan global atau mencegah pemanasan global adalah salah satunya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar kita untuk menanam tumbuhan-tumbuhan seperti pohon, bunga, dan lain-lainnya yang dapat mengurai dari CO2 menjadi O2. Lalu dalam skala besar, pemerintah dapat mencegah atau mengurangi pemanasan global dengan memberikan transportasi umum yang lebih baik, sehingga orang dapat menggunakan transportasi umum dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu dalam skala besar, pemanasan global bisa dicegah dan dikurangi dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti dari sumber energi angin, air, maupun panas matahari, di mana pemerintah dapat mengubah seluruh PLTU yang menghasilkan emisi karbon dengan PLTU yang lebih ramah lingkungan seperti turbin angin, turbin air, atau PLTU, PLTA, maupun pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kesimpulannya, keuntungan utama dari turbin angin yaitu yang pertama sumber energi terbarukan, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara keseluruhan, turbin angin adalah komponen penting dalam transisi menuju energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pemanasan global adalah yang terjadi secara bertahap dalam jangka panjang. Lena. Halo Miss Bris. Halo dong kampret. Halo Miss Bris. Jangan dulu di depan.